Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas manajemen keuangan MKU dengan topik Gap Manajemen bagian 1 pada sesi 46. Jika menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita membahas pemahaman gap di pasar uang. Dalam konteks pasar uang atau money market, istilah gap merujuk pada selisih atau perbedaan antara berbagai aspek terkait suku bunga, jangka waktu, dan penawaran permintaan aset di pasar uang. Lanjut kita membahas jenis-jenis gap di pasar uang. 1. Interest rate gap atau gap suku bunga, yaitu interest rate gap mengacu pada selisih antara suku bunga yang diperoleh dari aset yang dimiliki dalam kurung pendapatan bunga dengan suku bunga yang dibayarkan pada kewajiban atau utang. Misalnya, jika sebuah lembaga keuangan membayar suku bunga yang lebih rendah pada simpanan dan meminjamkan uang dengan suku bunga yang lebih tinggi, maka lembaga ini memiliki positive interest rate gap yang menguntungkan. Sebaliknya, jika suku bunga pada kewajiban lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh dari aset, yang disebut dengan negative interest rate gap, bisa menyebabkan kerugian. 2. Maturity gap atau gap jangka waktu. Maturity gap merujuk pada perbedaan antara jangka waktu aset yang dimiliki dalam kurung seperti surat utang jangka pendek atau deposito dengan kewajiban dalam kurung seperti utang atau pinjaman. Positive maturity gap terjadi ketika jangka waktu aset lebih panjang daripada kewajiban, sehingga ada potensi risiko likuiditas, terutama jika suku bunga naik sebelum jatuh tempo. Negative maturity gap terjadi jika kewajiban lebih panjang jangka waktunya daripada aset, yang juga bisa menimbulkan risiko suku bunga atau likuiditas. 3. Liquidity gap atau gap likuiditas, yaitu liquidity gap berkaitan dengan perbedaan antara aset liquid dalam kurung aset yang mudah diubah menjadi uang tunai dengan kewajiban yang jatuh tempo. Jika suatu lembaga memiliki positive liquidity gap, berarti lembaga ini memiliki lebih banyak aset liquid dibandingkan dengan kewajiban yang harus dibayar dalam jangka pendek. Hal ini menunjukkan posisi yang aman. Negative liquidity gap menunjukkan potensi masalah likuiditas, di mana kewajiban lebih besar daripada aset likuid yang tersedia. Kita lanjut dengan pembahasan arti penting gap dalam money market. Gap dalam pasar uang atau money market digunakan untuk mengevaluasi risiko suku bunga, risiko likuiditas, dan risiko manajemen aset kewajiban atau aset liability management yang dihadapi lembaga keuangan. Lembaga keuangan harus memantau gap untuk memastikan bahwa ia memiliki keseimbangan antara aset dan kewajiban agar dapat mengelola risiko dengan baik serta memaksimalkan pendapatan dan menjaga stabilitas. Jadi, gap adalah indikator penting yang digunakan untuk memantau perbedaan dalam berbagai elemen keuangan guna membantu mengelola risiko dan strategi investasi di pasar uang. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.